Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat Firdaus dengan NIM 2008205028 dari jurusan Akuntansi Syariah 4A. Di sini saya akan coba sedikit mempresentasikan materi mengenai anggaran biaya tenaga kerja. Anggaran biaya tenaga kerja terbagi menjadi dua, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah susunan anggaran yang berkaitan dengan proses pembuatan produk. Selanjutnya, tenaga kerja langsung juga dipahami sebagai seseorang yang terlibat dalam pekerjaan pembuatan proses produksi. Biaya ini berkaitan langsung dengan kegiatan pengolahan bahan produksi hingga menjadi sebuah barang jadi. Contohnya, dapat meliputi gaji operator mesin, upah lembur, bonus, dan sebagainya. Untuk setiap pengeluaran produksi dalam bisnis, jumlah yang dibayarkan kepada karyawan akan melebihi dari jumlah upah. Hal ini disebabkan bahwa perusahaan tidak hanya memberikan gaji pokok saja, namun bisa menjadi biaya tunjangan lainnya, termasuk dari contoh biaya tenaga kerja langsung seperti asuransi jiwa, pensiun, kesehatan, serta jumlah pajak atas gaji karyawan yang dibayarkan. Kemudian sifat-sifat dari tenaga kerja langsung ini yaitu 1. Besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. 2. Biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya variabel. Ketiga, kegiatannya langsung dihubungkan dengan produk akhir. Dan yang keempat, yang dikategorikan sebagai tenaga kerja langsung antara lain adalah para buruh pabrik yang ikut serta dalam kegiatan proses produksi dari bahan mentah sampai barang jadi. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja tak langsung. Tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor cost mengacu pada karyawan yang mengerjakan tugas yang berkontribusi pada kinerja perusahaan di luar menghasilkan produk dan layanan. Mereka bekerja di berbagai bidang seperti departemen administrasi, akuntansi, dan teknik. Perusahaan menganggap tenaga kerja tidak langsung sebagai bagian dari biaya overhead mereka karena biaya tersebut melampaui satu proyek atau layanan. Sifat-sifat dari tenaga kerja tidak langsung ini yaitu 1. Besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan merupakan biaya semi fix atau semi variabel. Artinya, biaya-biaya yang mengalami perubahan tetapi tidak secara sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan produksi. Yang ketiga, tempat bekerja dari tenaga kerja jenis ini tidak harus selalu di dalam pabrik, tetapi dapat di luar pabrik. Dan yang keempat, apabila tenaga kerja tidak langsung bekerja dalam lingkungan pabrik, maka biaya yang dikeluarkan untuk mereka dikelompokkan ke dalam anggaran biaya overhead pabrik. Selanjutnya ada manfaat penyusunan anggaran tenaga kerja. Penyusunan secara baik dari anggaran tenaga kerja dapat mendatangkan beberapa manfaat bagi perusahaan, seperti yang pertama, penggunaan tenaga kerja secara lebih efisien karena rencana yang matang. Yang kedua, pengeluaran biaya tenaga kerja dapat direncanakan dan diatur secara lebih efisien. Yang ketiga, harga pokok barang dapat dihitung secara tepat. Dan yang keempat, dipakai sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja. Seperti telah kita ketahui bahwa tenaga kerja langsung dapat dibayar berdasarkan hasil pekerjaannya, di mana tenaga kerja pabrik dibayar atas pekerjaan yang dihasilkan maupun berdasarkan harian, di mana tenaga kerja tersebut dibayar berdasarkan hitungan jam kerja ataupun pekerjaan yang dilakukan. Terkait hal tersebut, perencanaan dan pengendalian anggaran tenaga kerja langsung memiliki dua tujuan, yaitu 1. Untuk mendapatkan output maksimum dari setiap karyawan, dan yang kedua yaitu
untuk menjamin bahwa biaya produksi mencerminkan biaya tenaga kerja yang sesuai. Selanjutnya yaitu faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama yaitu rencana produksi. Yang kedua, bagian atau departemen yang digunakan untuk melakukan proses produksi. Yang ketiga, standar penyelesaian produk, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk. Dan yang keempat yaitu sistem upah yang digunakan menurut waktu per jam, hasil per unit, atau dengan intensif interval. Selanjutnya ada proses penyusunan anggaran. Proses penyusunan anggaran membutuhkan koordinasi semua level manajer yang terorganisir dalam komite anggaran yang memiliki tugas antara lain: 1. Menyusun pedoman penyusunan anggaran. Yang kedua, menerima dan menganalisis setiap anggaran yang diajukan oleh setiap seksi, bagian, atau divisi. Yang ketiga, memberikan rekomendasi penyempurnaan. Dan yang keempat, menyetujui anggaran. Sebelum menyusun anggaran, tenaga kerja perlu ditentukan terlebih dahulu dasar satuan utama yang digunakan untuk menghitungnya. Biasanya menggunakan manning table. Manning table merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan tentang jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, jumlah masing-masing jenis tenaga kerja tersebut pada berbagai tingkat kegiatan, dan bagian-bagian yang membutuhkannya. Untuk menyusun anggaran tenaga kerja langsung, perlu dibentuk terlebih dahulu dasar satuan utama yang digunakan untuk menghitung anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung secara teknis dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu 1. Anggaran atas dasar jam buruh langsung atau tenaga kerja langsung, atau yang biasa disebut Direct Labor Hour atau DLH. Secara terperinci, anggaran DLH perlu mencantumkan yang pertama jenis barang yang dihasilkan, kemudian jumlah barang yang diproduksi, kemudian bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, kemudian jumlah jam buruh langsung untuk setiap jenis barang, dan yang terakhir yaitu waktu kapan produksi barang dimulai. Selanjutnya yaitu ada anggaran atas dasar biaya buruh langsung atau biaya tenaga kerja langsung yang biasa disebut Direct Labor Cost. Secara terperinci, anggaran DLC atau Direct Labor Cost perlu mencantumkan jenis barang yang dihasilkan, jumlah barang yang diproduksi, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, jumlah jam buruh langsung untuk setiap jenis barang, kemudian waktu kapan produksi barang dimulai, dan yang terakhir tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai anggaran biaya tenaga kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.